Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sanggita Erin Diastamiswito. Saya dari kelas 21A2 Sistem Informasi Angkatan 2021 semester 5 dengan ini akan menjelaskan tentang proyek UAS mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang diampu oleh Bapak Sopingi. Sebelumnya pada proyek UAS kali ini saya membuat tampilan Flutter Sistem Informasi Akademik, yaitu yang berisi tentang halaman-halaman dokumen, galeri, informasi, kontak, dan profil. Sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menyalakan dulu XMPP-nya, yaitu yang dinyalakan adalah bagian Apache dan MySQL. Kemudian buka file yaitu web service dan file Flutter-nya, yaitu di sini saya menamainya dengan Sanggita_si21a2. Pada file web service bisa di-run dulu dengan node start. Nah, pada web service sudah berjalan. Jangan lupa sebelum mengaktifkan web service, XMPP harus nyala terlebih dahulu. Kemudian pada file Flutter gunakan Flutteran di Chrome web browser flag dengan disable web security. Pastikan koneksi terhubung dengan lancar agar running berjalan dengan lancar pula. Sebelumnya pada Flutter kali ini saya di sini ada menyiapkan beberapa halaman, yaitu halaman dokumen detail Dart, dokumen Dart, galeri detail Dart, galeri Dart, informasi detail Dart, informasi Dart, kontak Dart, dan profil Dart. Serta untuk tampilan utamanya yaitu main Dart, yang nantinya juga akan terhubung ke semua halaman Dart yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk pada tampilan web service sendiri juga dibuat pada models, yaitu dokumen, galeri, dan informasi yang nantinya terhubung pada database MySQL PHP_MyAdmin. Di sini saya database-nya hanya menempatkan pada 3 menu, yaitu galeri, informasi, dan dokumen. Serta untuk user sendiri itu untuk menghubungkan root-nya, yaitu yang root-nya terdiri dari dokumen JS, galeri JS, index JS, informasi, dan user JS. Serta pada view terdapat app.js, koneksi, dan middleware. Selanjutnya tampilannya nanti berupa seperti ini. Di sini saya
buat tampilan dengan seperti ini. Ini dapat berganti-ganti sesuai dengan gambar yang telah dimasukkan pada file main.dart. Nah, pada bawahnya terhubung pada link-link yang terdapat pada UDP sendiri, mulai dari link KKN tematik, pelaksanaan KKN, dan link-link lainnya yang bisa diklik dan langsung terhubung pada sistem akademik, sistem website yang dimasukkan. Nah, pada tampilannya sendiri, saya pada bagian bawahnya, bagian footernya, yang saya isi hanya di bagian home. Bagian profil dan kontak saya tidak isi karena pada laman menu saya sudah isi juga pula di sini, sehingga saya belum mengisi di bagian profil dan kontak. Untuk bagian menu sendiri, saya menyiapkan untuk profilnya. Di sini saya buat bentuk lingkaran kecil serta nama serta email. Untuk bagian profil, di sini saya menyiapkan seperti ini. Ini profil. Nah, untuk gambarnya harus dimasukkan dulu di aset untuk dapat muncul di bagian profil. Untuk bagian menu seperti ini, bagian garis nanti juga terdapat di main.dart. Nah, untuk itu profilnya juga dapat diisi dengan beberapa hal. Bisa diisi. Di sini saya menyiapkan inputan yaitu nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, pada profil sendiri inputannya bisa disimpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Inputannya akan tersimpan. Nah, kemudian bisa diedit pula, lalu bisa disimpan. Nah, profil bisa pula dihapus. Nah, pada button hapus sendiri nanti akan muncul konfirmasi untuk hapus profilnya. Nah, yang terhapus nanti adalah inputan yang telah diinputkan tadi, yang berupa nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, klik batal, akan kembali. Kemudian pada klik hapus, akan kembali ke halaman menu utama. Pada kontak sendiri saya isi dengan tampilan email, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Nah, untuk email untuk setiap button sendiri nanti juga sudah terhubung ke link-link sistem yang telah dimasukkan ke dalam inputan sendiri. Dan nantinya akan terdapat di kontak Dart. Nah, pada email sendiri nanti akan langsung terhubung pula ke email yang sudah dicantumkan pada nanti untuk email sendiri saya akan terhubung langsung ke email. Ya, nanti tinggal mengirimkan serta untuk WhatsApp nanti juga akan terhubung langsung pada nomor ataupun akun yang telah dihubungkan pada kontak Dart. Itu pula dengan Instagram dan YouTube. Untuk YouTube sendiri, saya tidak isikan dengan link. Nah, pada bagian headernya, saya beri warna ungu, serta pada bagian sisi kanan atas, saya tambahkan foto profil. Nah, serta untuk bagian footernya, saya beri dengan
transparan dengan sedikit tulisan. Nah, kemudian back akan kembali ke tampilan halaman utama. Pada bagian informasi sendiri, itu nanti akan terisi seperti ini. Ini karena saya tidak masukkan gambarnya karena belum menemukan gambar yang cocok menurut saya. Pada tampilannya sendiri untuk bagian di Visual Studio Code-nya, bagian terminal akan menampilkan info, klik menu info, yang artinya kita sedang mengklik pada menu informasi. Nah, pada bagian ini bisa diklik kemudian pada judul, semester, UAS, dan infonya. Sini saya memutuskan edit save. Nah, save, reset. Ini memang belum saya isi, belum saya hubungkan, sehingga belum berfungsi. Nah, kembali. Nah, bagian informasi ini akan terhubung ke bagian database. Nah, bagian database. Nah, di sini saya database-nya diisi dengan nama CDB. Nah, bagian informasi sendiri saya sudah isi dengan beberapa hal kecil, yaitu ID, judul, konten, dan info. Nah, nanti cara memasukkannya yaitu di bagian Postman. Nah, kembali. Ada tampilan galeri pula. Diisi. Memasukkan foto dan nama. Serta judul. Kembali. Bagian dokumen pula. Dengan tampilan seperti ini. Dokumen pack. Yang nantinya juga dapat diklik. Dan sesuai isian yang sudah diterapkan pada codingan di bagian dokumen Dart. Nah, nanti bagian informasi galeri dan dokumen akan terhubung semua kepada bagian DB MySQL. Nah, sebelumnya mungkin seperti itu bagian tampilannya. Sekarang mari kita ke bagian codingnya. Sebelumnya pada main Dart sendiri terdapat berbagai bagian import, yaitu bagian import pack Flutter material, slide Dart, font, dokumen Dart, galeri, galeri detail, informasi Dart, kontak, dan launcher Dart. Nah, pada bagian dokumen Dart, galeri, dan galeri detail, ini nanti untuk menghubungkan dari halaman dokumen, galeri, kontak, dan sebagainya, nanti terhubung ke bagian main Dart. Nah, di bagian import halaman profil, ini berarti bagian halaman utama. Nah, pada bagian halaman utama sendiri, bagian pertama yang terlihat pasti yang paling besar yaitu bagian finally string. Nah, ini yaitu gambar yang besar ini yang bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, bagian fotonya ini kita bisa cari di Google ataupun di internet lainnya dengan memasukkan copy link address-nya. Kemudian pada bagian void main-nya, yaitu untuk debug profilnya, di sini kita bisa langsung membuat desainnya atau tampilannya yang berupa ini. Yang pertama, Flutter demo ini artinya awalnya. Nah, bagian informasi akademik yaitu bagian judulnya. Nah, untuk bagian color-nya bisa dibuat dengan color scheme from set. Nah, kemudian dengan use materialnya yaitu true. Nah, pada bagian widget build bagian halaman utama dengan tampilan judulnya kira-kira seperti ini. Dan bisa juga dirubah sesuai dengan keinginan dari user. Pada bagian homepage-nya yaitu nanti untuk yang ini.
yang bawah ini. Bagian home page seperti ini, halaman utama atau bagian home. Bisa diklik. Untuk bagian link-linknya, yaitu pada bagian tampilan seperti ini. Nah, nanti akan dihubungkan dengan URL, JSON, informasi, info akademik. Nah, dengan var URL dan var hasilnya menggunakan HTTP. Pada bagian widget info, yaitu bagian bisa bagian ini ataupun bagian lainnya. Pada bagian widget info terdapat build content. Nah, build content ini untuk mengisi jumlah kolom sesuai dengan keinginan. Nah, kolomnya sendiri yaitu kolom ini. Nah, di sini untuk mengisi kolom-kolom. Nah, bisa juga ditambah dengan beberapa kolom lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian ini, bagian menunya. Pada bagian menu sendiri, pada bagian widget build. Nah, ini untuk membuat dari foto profil, nama, email, dan menu-menu profil sampai dokumen. Pada bagian widget build sendiri menggunakan return scaffold dengan background theme itu konteks. Nah, di sini saya backgroundnya bagian atasnya ya dengan title ataupun widget title yaitu judulnya menu. Nah, untuk ikonnya bisa dipilih dengan beberapa ikon yaitu ikon menu. Ikon menu sendiri seperti ini. Nanti akan menampilkan tampilan seperti ini. Pada bagian ini atas headernya yang di bagian foto profil, nama dan email sendiri terdapat pada filtering widget dengan user account drawer header. Drawer header itu yang atas. Nah, bagian account name yaitu ini. Saya tuliskan dengan nama saya, email, dan circle avatar ini untuk membuat foto profilnya menjadi berbentuk lingkaran. Nah, bagian fotonya sendiri ini terdapat saya diletakkan pada bagian file folder aset. Nah, pada bagian aset sendiri saya masukkan ke dalam. Di dalamnya ada lagi terdapat folder icon. Nah, pada folder icon sendiri terdapat berbagai banyak. Di sini saya masukkan banyak. Nah, di sini saya pilih yang bagian yang sudah dipilihkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian icon-icon bawahnya ini yaitu kita buat dengan list style. Nah, kemudian dengan pembuatan icon yaitu kita bisa pilih dengan icon dengan icon yang tersedia di sini profil sebagaimana yang sewajarnya dengan icon person yang munculnya seperti gambar orang dengan titel atau judulnya yaitu namanya yaitu profile seperti halnya
yang sudah dijelaskan di awal tadi, profile. Nah, pada bagian untuk kliknya, yaitu kita tambahkan dengan navigator push, yang nantinya dapat masuk ke dalam halaman profile. Kemudian, untuk selanjutnya, yaitu pada bagian kontak. Nah, bagian kontak sendiri juga sama, memilih ikonnya sesuai dengan pilihan dari pembuatnya. Nah, di sini saya memilih icon call yang semestinya digunakan untuk bagian kontak, yaitu untuk bagian informasi menghubungi. Nah, dengan titel kontak, navigator push untuk mengklik bagiannya. Nah, pada bagian material dartnya, di sini kita menghubungkan bagian builder konteks ini nanti akan menghubungkan ke bagian halaman-halaman yang lainnya. Di sini bagian atas profil yaitu terhubung pada profil. Nah, nantinya akan terhubung pada halaman profil. Nah, untuk bagian kontaknya yaitu kontak tag, yaitu untuk menghubungkan ke bagian halaman kontak. Kenapa kontak tag? Karena di bagian atasnya sendiri saya masukkan dengan kelas kontak tag. Jadi bagian builder konteksnya itu disesuaikan dengan kelas yang dibuat di halaman-halaman yang sudah dibuat. Nah, kemudian pada bagian informasi yaitu sama. Nah, apabila ingin ditambahkan dengan icon seperti ini dengan tampilan di bagian terminal, ya nantinya akan muncul deskripsi klik menu informasi, nanti bisa ditambahkan dengan bagian tampilan on tab print dengan isian inputan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Di sini saya menggunakan dengan kata klik menu info. Nah, kemudian kurang lebih semuanya konteksnya sama dari bagian informasi sampai bagian dokumen. Nah, untuk selanjutnya sendiri pada bagian body. Nah, untuk bagian body bawah ini, di sini saya memasukkan 3 yaitu home profile, dan kontak. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bagian body bawahnya yaitu dengan menggunakan bottom navigation bar. Nah, sebelumnya untuk membuat kotak seperti ini, wadahnya yaitu menggunakan body single cell scroll view. Nah, single cell scroll view ini dengan item container center. Nah, artinya di tengah-tengahan seperti ini. Nanti untuk meletakkan setiap ikonnya ada pada tengah, jangan dengan tampilan yang rapi. Untuk bagiannya, menambahkannya yaitu dengan bagian bottom navigator bar. Nah, di sini saya memilih dengan home, profile, dan kontak. Nah, pada bagian home sendiri, nanti untuk menambahkannya kurang lebih sama seperti bagian menu. Seperti ini. Nah, dengan icon yang dipilih dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, di sini ikonnya
saya tambahkan yaitu home person call. Seperti halnya pada menu. Dengan item cost, bottom navigator bar item. Nah, dengan nanti bisa diklik dengan memunculkan beberapa tanda kalau bagian itu diklik, yaitu dengan tab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian profile. Bagian profile sendiri. Oh ya, sebelumnya jangan lupa disesuaikan dengan beberapa porsi di prospek YAML. Nah, SDK-nya Flutter dengan beberapa tambahan untuk bisa digunakan, yaitu di sini saya menggunakan cappuccino icon, carousel slider, Google font wisdom, file picker, share preferences untuk dapat menambahkan dan menyimpan ini pada profile. URL launcher itu untuk menghubungkan langsung ke bagian URL atau link yang ingin dihubungkan. Kemudian Lottie nanti bisa di bagian loading. Di sini saya tidak menggunakannya, tapi bisa juga digunakan. Kemudian kita akan kembali ke bagian profile. Nah, sebelumnya masukkan dulu importnya yaitu pada bagian main Dart sendiri yang terletak pada main Dart. Di sini saya menggunakan Google font, share preference, dan kelasnya saya gunakan kelas profile. Kemudian dengan widget build yaitu profile screen, dan material apps-nya ada profile screen sendiri. Screen stat. Nah, di sini kan terdapat pada bagian button awal yaitu edit, dan simpan. Pada bagian edit sendiri saya gunakan dengan agar dapat diedit dan disimpan. Jadi saya menggunakan text editing controller. Nah, yang nantinya mengedit, kemudian muncul dengan bagian inputan, kolom-kolom inputan. Untuk bagian string sendiri, untuk memastikan bahwa setelah diklik pertama kali nanti profile yang akan mengisi inputan itu menjadi kosong. Dengan bagian tulisan nama bergeser ke atas. Bagian load profile datanya saya gunakan pref getString sesuai dengan yaitu pada bagian nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, bagian tanggal lahirnya yang bagian ini disesuaikan dengan pada controllernya yang di atas yaitu text editing controller. Nah, bagian save sendiri juga sama dengan menggunakan control pula dengan menggunakan bila bagian dengan save profile data yaitu disimpan. Nah, kemudian pada bagian desainnya saya sendiri memilih bagian headernya yaitu dengan tulisan sesuai dengan warna yang sesuai dengan selera, dengan navigator pop. Nah, ini. Nah, kemudian pada bagian bawahnya yaitu ini diletakkan pada bagian body center. Center karena di tengah. Nah, dengan ukuran paddingnya 16, widthnya 30 dengan child column.
Pada bagian profile sendiri juga ditekan di tengah dengan widget-widgetnya juga. Nah, pada bagian gambar sendiri saya letakkan harus dimasukkan dulu gambarnya kepada bagian folder asset. Nah, sini saya taruh gambarnya di bagian luar, yaitu tidak dimasukkan ke dalam folder icon lagi. Kemudian pada bagian inputan, pada bagian button edit nanti akan muncul it's editing. Nah, yaitu editing text from field dengan name controller sama. Jadi bagian text field ini dari atas sampai ke bagian tanggal lahir itu sama codingnya, yaitu yang bagian pertama yaitu controller name. Nah, bagian nama nanti akan menggeser ke atas bagian nama ini. Nah, dengan border, input border. Kemudian pada bagian alamat juga kurang lebih sama, tanggal lahir pula. Nah, untuk ukuran tulisannya disesuaikan dengan selera. Serta ukuran pada bagian bingkainya. Setelah disimpan nanti juga bisa diedit dengan hasil yang bisa diedit sesuai dengan keinginan. Karena bagian profil tidak saya hubungkan ke bagian database, maka apabila dihapus, batal atau kembali ke bagian menu utama maka akan masih, tapi tidak tersimpan di database. Nah, kemudian terdapat setelah diisikan semua inputannya, nah pada bagian bawahnya, pada bagian button edit sendiri akan berubah menjadi tulisan simpan. Nah, untuk menggantinya agar dapat berubah yaitu terdapat pada child text is editing, antara simpan dan editing. Nah, untuk bagian button hapusnya sendiri, untuk konfirmasi di sini kita menggunakan dengan coding show dialog dengan buildernya yaitu konteks dengan title sesuai dengan konfirmasi, deskripsi konfirmasi yang ingin dituliskan. Di sini saya menuliskan konfirmasi hapus profil. Anda yakin ingin menghapus profil ini dengan pilihannya yaitu batal ataupun hapus. Nah, pada bagian tersebut, pada bagian pop navigator batal, nanti akan kembali ke tampilan semula. Pada bagian navigator hapus, nanti akan berwarna merah agar memudahkan bagi pengguna. Nanti akan hilang dan kembali kepada profil utama, halaman utama. Kemudian untuk yang lainnya hanya biasa. Untuk bagian delete-nya, di sini saya menggunakan void delete profile yang nantinya dapat mendelete semua profil-profil tulisannya, yaitu di bagian nama, alamat, dan tanggal lahir, yang akan menjadikannya kosong pada setiap inputan awal. Kemudian untuk mendukungnya yaitu dengan void dispose, yaitu dengan name control dispose, address control dispose, birthday control dispose. Kemudian pada bagian kontak, pada bagian halaman kontak, di sini kurang lebih sama seperti important dengan bagian profile. Nah,
Dengan kelas saya beri nama dengan kelas pack extend widget build. Dengan titelnya kontak saya. Dengan gambar pada bagian pojok kanan atas, yaitu saya sesuaikan dengan gambar yang sudah ada saja. Dengan ukuran yang bisa disesuaikan pula dengan width dan height-nya. Nah, untuk bagian pilihan-pilihan kontaknya ini, button-buttonnya ini, nah, pertama saya memilih email. Nah, email sendiri menggunakan widget build contact tile dengan teks atau namanya saya beri nama dengan email saya, dengan ikonnya yaitu icon email, namanya dengan font awesome icon, envelope dengan warnanya merah, serta nanti akan launch atau terhubung ke dalam akun email yang sudah diterakan di bagian on press. Pada build kontak WhatsApp ini juga sama dengan ikonnya WhatsApp, dengan nanti juga akan terhubung pada bagian WhatsApp, Instagram, YouTube dan lainnya sebagainya. Nah, untuk menghubungkan untuk bagian footer bawahnya, di sini saya tambahkan agar tidak terlalu kosong, yaitu dengan bottom navigator bar, dengan bottom apps bar, dengan tulisan teks saya buram dengan posisi teks yaitu text align center. Lalu untuk menghubungkan launch bagian email, WhatsApp, Instagram, dan YouTube lainnya ke bagian link-link yang URL yang tersedia atau yang telah dimasukkan. Sini saya menggunakan launch email dalam kurung string email ISN dengan final URL yaitu email launch URL dengan same mail to dengan path email. Ini nanti akan terhubung dengan email launcher dengan toString. Nah, apabila tidak dapat membuka email, nanti juga akan terdapat pemberitahuan. Pada bagian WhatsApp sendiri, karena menggunakan nomor telepon, nah, di scam-nya menggunakan HTTPS dengan path WA-me atau WA-me yang berarti nomor WA pribadi dari pengguna, membuat dengan phone number, yaitu dengan ponsel, nomor ponsel. Nah, apabila tidak dapat digunakan, nanti juga dapat notifikasi tidak dapat membuka WhatsApp. Bagian Instagram juga dengan menambahkan hostnya yaitu www.instagram.com yang nantinya ini adalah URL dari bagian Instagram sendiri untuk membuka aplikasi Instagram pada website, dengan path-nya yaitu username dari kontak yang tersedia, tambahkan pada bagian atas tadi, itu pada build contact tile. Untuk bagian YouTube dihubungkan pada bagian path-nya diganti dengan channel ID. Untuk kontak kurang lebih seperti itu. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu pada menu informasi. Nah, pada informasi sendiri isiannya tidak terlalu lengkap. Pada bagian informasi sendiri, karena bagian informasi galeri dan dokumen saya hubungan ke database, maka importnya menambah menjadi
dan terhubung pula pada halaman informasi detail yang nantinya dapat diklik pada bagian informasinya, infonya, dan kemudian akan muncul lagi halaman selanjutnya dan kembali pula ke halaman sebelumnya. Pada bagiannya saya menggunakan widget build di bagian atas, headernya dan informasi. Nah, untuk fitur localhost 3000 informasi, var URL, var hasil, dan token sendiri itu akan menghubungkan kepada localhost 3000 yang artinya itu nanti untuk digunakan pada bagian Postman. Postman sendiri yaitu untuk memasukkan inputan ke dalam database yang sudah dibuat, yaitu di bagian MySQL phpMyAdmin yang nantinya akan langsung masuk sesuai dengan ID yang ditambahkan. Di sini bagian post dengan localhost 3000 sesuai yang dituliskan dengan underscore informasi yang nantinya bisa diinputkan melalui ID, judul, dan lain-lainnya di bagian Postman yang nantinya apabila di-send akan masuk ke dalam bagian database. Nah, untuk menambahkan loti atau tampilan animasi loading bisa menggunakan loti asset. Nah, loti asset sendiri bisa menggunakan bagian website untuk bagian website loti yang terdapat pada Google. Nah, nanti dengan bentuk file JSON. Di sini saya tidak menggunakan karena saya mengisi bagian informasinya walaupun cuma sedikit. Untuk bagiannya di sini bagian inputan di database-nya yaitu saya berikan adalah judul, konten, dan info dengan builder dan terhubung nanti ke dalam informasi detail. Untuk bagian informasi detail sendiri yaitu untuk di dalamnya yang nantinya terhubung ke dalam informasi Dart. Bagian informasi Dart sendiri, informasi detail, yaitu terdapat final string dengan 3 isian yaitu sesuai dengan database yaitu judul, konten, dan info. Yang kemudian untuk bagian editing controller dan lain sebagainya itu bisa digunakan seperti ini. Lalu bisa di save. Nah, apabila di save maka untuk mengetiknya hilang. Lalu di reset akan kembali ke bagian tampilan sebelumnya atau seperti di undo. Dan kembali ke bagian sebelumnya. Nah, untuk bagian save datanya gunakan widget judul, konten, dan agar semuanya dapat tersimpan dan tidak terganti apabila tidak dikembalikan ke bagian tombol reset. Nah, bagian save datanya kita menggunakan await file set string dengan judul controller dengan controller. Nah, controllernya disesuaikan pada kelas informasi detail extend, state informasi detail, text editing controller dengan judul control dan lain-lainnya. Nah, pada bagian reset sendiri yaitu untuk kembali ke tampilan atau inputan sebelumnya atau di undo.
Nah, bagian widget build-nya, edit dan save data. Kemudian dengan bagian judul, konteks, dan lain-lainnya. Dengan void main, yaitu informasi detail, judul, isi judul, konten, dan isi profile. Dan apabila tidak diisi, kembali ke bawah, save, ya, hilang. Save, kembali, dan akan kembali tetap pada inputan yang telah dimasukkan. Tapi di reset akan kembali seperti awal lagi yang sebelumnya dimasukkan. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu pada menu galeri. Untuk menginputkan galeri sendiri itu sama seperti pada bagian informasi, yaitu dengan menggunakan Postman yang nantinya akan tersimpan pada database MySQL PHPMyAdmin. Nah, untuk memasukkan gambarnya sendiri itu sama seperti pada tampilan awal yang halaman utama yang gambar-gambar bergerak ini, itu dengan memasukkan URL pada gambarnya. Tinggal disalin copy back trash. Nah, di sini saya masukkan gambar animasi yang nantinya judulnya akan muncul apabila diarahkan kepada gambar. Nah, untuk bagian bawahnya itu nama atau judul dari gambar tersebut. Di sini saya tidak memasukkan banyak hal, hanya simple karena untuk memasukkan ke database sendiri terlalu membutuhkan banyak waktu. Nah, di sini galeri Dart sendiri terdapat 2 seperti halnya pada informasi Dart, yaitu terdapat detailnya pula. Nah, detailnya sendiri untuk masuk ke dalam filenya. Pada galeri Dart sendiri saya hampir sama seperti pada bagian informasi, pada bagian impor dan lain-lainnya. Nah, pada kelasnya sendiri saya juga gunakan pada kelas saya namai dengan galeri pack. Nah, dengan future list var URL-nya sama, hanya diganti pada bagian sesuaikan pada bagian menu yang dipilih atau folder yang dipilih, yaitu localhost 3000 galeri. Dengan respons galeri yaitu untuk merespon munculnya judul seperti ini. Dengan build-nya yaitu saya gunakan build atasnya atau pada bagian judul apps-nya atau bagian header-nya, galeri foto dengan tidak banyak hal yang ditambahkan, hanya bagian panah kecil di bagian kiri atas untuk kembali ke halaman utama. Untuk widget galeri sendiri, agar dapat membentuk kotak kecil seperti ini. Untuk rapi sendiri ya, saya pikir akan perlu banyak foto yang harus diinputkan karena bisa diinputkan oleh pengguna yang lain. Nah, untuk bagian ini ya, gesture detector. Nah, gesture detector sendiri yaitu untuk
menguasai ini. Nah, judul, gambar, dan konten. Judul, gambar, dan konten sendiri, untuk judulnya kucing. Gambar dan kontennya sendiri adalah bagian dalamnya. Dengan snapshot data index yang nantinya berada pada builder konteks pada bagian halaman galeri detail. Bagian teks bawahnya saya menggunakan container dan position yang seperti ini dengan Nah, untuk kelas-kelas yang ini yaitu untuk merapikan hal-hal yang diperlukan pada bagian menu galeri. Nah, untuk galeri detail sendiri yaitu untuk masuknya dengan require final stringnya kurang lebih sama seperti halnya pada informasi detail dengan tambahan yaitu require judul, gambar, dan konten. Untuk widget build-nya yaitu hanya bagian menampilkan gambar dan judul kontennya, yaitu seperti ini. Untuk pada bagian selanjutnya yaitu yang terakhir, pada menu bagian terakhir yaitu pada bagian dokumen. Nah, pada bagian dokumen sendiri, pertama kita akan menjelaskan bagian dokumen Dart. Di sini saya menggunakan dokumen pack. Kelasnya yaitu dokumen pack dengan fitur listnya kurang lebih hampir sama seperti pada galeri dan informasi yang terhubung ke database dengan hanya diganti bagian URL HTTP localhost menjadi dokumen dengan token dan lain-lainnya juga sama. Nah, untuk bagian widget build-nya atas yaitu pada bagian dokumen pack yaitu pada bagian widget build konteks. Nah, bagian widget dokumennya yaitu membentuk tampilan kotak kecil seperti ini, yaitu bisa dimasukkan. Nah, untuk masukkan buildernya atau dokumen detailnya itu juga sama menggunakan Postman yang nantinya juga akan masuk pula ke dalam bagian database. Kemudian pada bagian database sendiri ini dimasukkan sesuai dengan builder konteks yang terdapat pada dokumen detail. Nah, di sini saya menambahkan cukup banyak yaitu gambar kaprodi, fakultas prodi, deskripsi dan fasilitas yang lainnya dengan snapshot data, indeks dan sesuai dengan keterangan deskripsinya. Nah, untuk tampilan sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan. Di sini saya hanya menggunakan beberapa tampilan kecil. Intinya akan apabila diklik akan muncul seperti ini. Nah, pada dokumen detail sendiri itu disesuaikan dengan tampilan. Nah, untuk build-nya sendiri dapat di-build yaitu di sini saya juga sudah build dengan menggunakan Android Studio SDK yang nantinya dapat terinstall di bagian di aplikasi di handphone. Yuk. Saya akan coba bagian install build SDK. Untuk berhentinya sendiri cukup ditekan Ctrl C yang kemudian klik Y, kemudian akan berhenti.
untuk build-nya, pada build sendiri, boleh untuk menggunakan web service ataupun tidak. Nah, pada bagian web service sendiri, bagian dokumen terkoneksi ke bagian database. Nah, pada bagian var connect database sendiri, di sini pada bagian index, nah ini sedikit yaitu var express dengan route express router. Nah, routernya untuk menghubungkan ke bagian routes. Untuk usernya kurang lebih sama, menggunakan express router. Untuk bagian informasinya itu menggunakan var express router dengan token yang tertera pada bagian file filter tadi. Nah, dengan var require middleware, yaitu middleware di bagian bawah. Nah, di sini untuk memasukkan tokennya. Tokennya bisa diubah di bagian web service. Apabila token tidak valid, maka akan muncul keterangan token tidak valid dengan status fails atau gagal. Apabila tidak membawa token, maka akan muncul pula pesan. Itu maaf tidak membawa token dan lain-lainnya, bisa diisi dengan sesuai yang diinginkan. Untuk koneksi sendiri, koneksinya terkoneksi ke bagian host, localhost dengan database CDB dengan root-nya, pula dengan dialeknya dengan bagian MySQL. Nah, dengan koneksi sendiri, apabila berhasil terkoneksi, yaitu akan muncul keterangan deskripsi, yaitu deskripsi connect database. Nah, apabila gagal, akan muncul deskripsi gagal connect database ataupun error dengan modul ekspornya, yaitu koneksi. Bagian apps.js-nya. Nah, inti untuk menghubungkan bagian menu-menu yang terhubung pada database. Nah, di sini yang saya hubungkan ke database yaitu hanya bagian informasi, galeri, dan dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke bagian var baris ini, var router. Yang bawahnya tinggal ditambahkan pula apps use. Nah, sesuai dengan router yang ditambahkan di database. Bagian informasi sendiri, pada bagian informasi routes, kurang lebih isinya seperti ini. Yaitu apabila berhasil ditambahkan di input melalui Postman, maka akan muncul pesan atau deskripsi yaitu berhasil tampil. Apabila ingin ditambah, yaitu akan muncul deskripsi pula, berarti berhasil tambah dengan token tentunya. Apabila gagal, akan muncul deskripsi gagal pula. Nah, apabila mengubah token, berhasil ubah token, gagal ubah token, maka akan muncul deskripsinya. Baik itu berhasil ataupun gagal, akan muncul deskripsi masing-masing dari yang diinputkan. Apabila menghapus data, juga pula akan muncul deskripsinya. Pada galeri sendiri, kurang lebih sama. Dokumen juga sama. Pada model sendiri, pada informasi model sendiri. Nah, pada model sendiri, ID maksudnya integer karena hanya dapat terisi dengan angka, judul dan konten serta deskripsi lainnya. Isian lainnya bisa menggunakan string, teks, ataupun string lagi. Sesuai dengan keinginan. Yang tentunya dengan menggunakan var koneksi yang nantinya akan terkoneksi. Bagian galeri dan bagian dokumen pula juga sama. Nah, untuk build APK yang tadi sudah berhasil dan sudah berjalan dan dapat pula diinstal di bagian
Sudah bisa diinstal pula di bagian handphone. Untuk bagian handphone sendiri tidak akan terhubung ke database karena dapat dihubungkan melalui laptop yang nantinya hanya akan muncul bagian menu. Sebenarnya cukup sekian penjelasan dari project UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tidak sempurnanya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.